nama saya Vivian dengan NPM 2551104. Saya Misal Angelika dengan NPM 2551060. Saya Cristianio Junior dengan NPM 2551050. Saya Misal dengan NPM 2551125. Perkenalkan, saya Humairah dengan NPM 2551035. Jadi kami dari kelas 2 IHMA dan kami dari kelompok 4 yaitu dengan judul Hukum Waris Adat Tecu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas mengenai eksistensi sistem hukum waris adat Cina suku Tecu dengan perbandingannya kepada suku Batak. Ini adalah mata kuliah hukum adat. Dengan dosen pengampu Winda Fitri SH MH. Selamat menyaksikan. Yeay! Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul yang kami angkat pada makalah penelitian kami, yaitu eksistensi hukum waris adat Tecu, tradisinya, implikasi hukum, dan perbandingannya dengan adat Batak. Sebelumnya saya akan memberikan artinya satu persatu. Eksistensi itu berarti apakah keadaannya atau apakah keberadaannya sampai sekarang ini masih digunakan. Terus hukum waris adat Tecu itu adalah sistem pembagian harta warisan pada suku Tecu. Misalnya pembagian siapa yang berhak menerima warisannya, siapa yang akan menjadi ahli warisnya, kemudian apakah laki-laki dominan untuk menerima hak warisnya, dan termasuk garis apakah keturunan adat Tecu dalam pembagian hukum waris ini. Kemudian ada tradisi ini adalah kebiasaan turun-temurun dari leluhur sukunya. Kemudian ada implikasi, akibat atau dampak hukumnya bagi hukum negara kita. Misalnya ada kejadian sengketa pada hukum waris itu, implikasi hukumnya apa? Yang digunakan tetap hukum adat atau hukum negara atau tetap mempertimbangkan keduanya. Kemudian ada perbandingannya dengan hukum waris adat Batak. Kami ingin melihat apakah ada persamaan yang membuat hukum waris adat Batak ini kayak menarik gitu, bisa dibandingkan dengan hukum waris adat Tecu, karena kami melihat ada beberapa persamaan yang bisa kami teliti. Terima kasih. Jadi arti dari judul kami secara keseluruhan adalah apakah keberadaan hukum waris adat Tecu ini masih berlangsung, masih digunakan pada zaman sekarang menurut tradisinya, dan apa implikasi hukumnya ketika terjadi sengketa pada hukum waris, terutama hukum waris adat Tecu. Lalu kami membandingkannya dengan suku adat Batak. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivian dengan NPM 2551104. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai putusan MA nomor 147/PDT/2017. Yang dimana putusan ini saya dan kelompok saya gunakan dalam makalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari matkul hukum adat. Baik, kita langsung masuk ke dalam perkara ya. Jadi ini merupakan perkara antara keluarga yang lagi memperebutkan harta waris mereka. Jadi awal mula permasalahan ini itu dengan adanya perjanjian pengikatan jual beli antara seorang ayah yang bernama Tuan Gandra Queen kepada salah satu seorang anak yang bernama Philip Gan atas objek waris yang belum terbagi, yaitu Wisma Soliga. Nah, apa itu Wisma Soliga? Wisma Soliga merupakan hotel dengan tanah seluas 7.204 meter kubik, yang dimana itu sangat besar. Kemudian perjanjian pengikatan jual beli ini sendiri dilakukan di hadapan notaris yang bernama Sionodia Yunis Telaum Banua SH. Dalam akta ini menerangkan bahwa telah terjadinya kesepakatan di mana Tuan Gandra Queen menjual tanah yang dalam hal ini Wisma Soliga kepada Philip Gan, yaitu anaknya, sebesar 200 juta rupiah. Kemudian dilanjuti dengan akta kuasa nomor 42 tanggal 21 April 2010 dan dibuat di hadapan notaris yang sama. Dalam akta kuasa ini menyatakan bahwa
Tuan Gandra Queen, ayah, dengan ini memberikan kuasa kepada Philip Gunn, anaknya, anak pertama, untuk melakukan segala tindakan yang bersifat kepemilikan terhadap tanah atas Wisma Soliga, sebagaimana dalam Akta nomor 41 sebelumnya. Kemudian menurut keterangan Philip Gunn, pada tanggal 10 April 2012, Fanny Gunn yang merupakan adik perempuannya telah menerima uang dari Tuan Gandra Queen sebesar 350 juta untuk pelepasan hak ganti rugi Wisma Soliga. Pada 1 Oktober pada 1 Oktober 2012, Fanny Gunn membuat surat pernyataan dan menerima ganti rugi sebesar 200 juta rupiah dari Tuan Gandra Queen. Pemberian uang ini juga tidak dituangkan dalam suatu akta yang otentik. Dalam perkara ini, terdapat perbedaan pandangan yang dituangkan dalam para ahli waris mengenai hukum waris apa yang akan diterapkan dalam pembagian para ahli waris, yakni Tuan Gandra Queen tersebut. Apakah akan menggunakan hukum waris perdata barat atau menggunakan hukum waris adat Tionghoa? Di mana berdasarkan hukum adat Tionghoa, harta waris akan diperoleh yang dimana hukum adat waris Tionghoa, harta akan diperoleh oleh anak laki-laki, yang dimana kami menggunakan sistem parental. Apalagi terutama anak lakinya tertua. Hal ini bertentangan dengan hukum waris perdata barat yang membagikan harta waris sama besar kepada anak-anaknya tanpa memandang gender apapun. Sementara di sisi lain, terdapat pengalihan objek waris yang belum terbagi, yaitu Wisma Soliga tadi, dalam bentuk akta pengikatan jual beli, di mana Fanny Gunn tuh masih belum memberikan persetujuan untuk pelepasan hak waris atas warisan ibunya. Untuk dapat mengalihkan hak kepemilikan atas suatu objek waris diperlukan persetujuan dari seluruh waris. Kemudian pada akhirnya putusan MA ini nomor 147K garing PTT garing 2017 menyatakan bahwa Wisma Soliga akan dibagikan kepada 3 anak dari Tuan Gandra dengan porsi yang adil dan sama. Jadi masing-masing mendapatkan porsi yang sama dan adil. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Hukum waris adat Teochew merupakan pembagian warisan dalam budaya Tionghoa yang sangat menekankan garis keturunan laki-laki dan menjaga tradisi keluarga. Dalam adat ini, anak-anak laki-laki biasanya menjadi ahli waris utama karena dianggap sebagai penerus marga keluarga dan bertanggung jawab menjaga orang tua serta tradisi leluhur. Sementara itu, anak perempuan yang sudah menikah sering dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suaminya laki-laki, sehingga bagian warisnya lebih kecil dibanding anak laki-laki. Contohnya dapat dilihat dalam sebuah kasus ketika seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan rumah, usaha, toko, dan tabungan kepada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berdasarkan adat Teochew tradisional, rumah dan usaha keluarga lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua. Namun, perempuan merasa pembagian tersebut tidak adil karena ia juga anak kandung dan juga ikut membantu usaha karena membantu usaha keluarga sejak kecil. Dari sudut pandang adat Teochew, pembagian ini dianggap wajar karena bertujuan menjaga keberlangsungan marga keluarga dan mempertahankan harta keluarga agar tetap berada dalam garis keturunan laki-laki. Namun, jika dilihat dari hukum nasional Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai anak kandung. Karena itu, pembagian warisan yang membedakan gender dapat menimbulkan sengketa dianggap kurang adil. Saat ini, banyak keluarga Teochew modern mulai menyesuaikan adat waris dengan prinsip kesetaraan agar pembagian warisan lebih adil bagi seluruh anak.
Dalam perspektif hukum waris adat Teochew, yang merupakan salah satu sub-etnis dari Tionghoa, sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh tradisi patriarkal dan nilai Konfusianisme. Warisan biasanya diturunkan melalui garis laki-laki, dengan anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama keluarga dan pemelihara leluhur. Sedangkan anak perempuan, meskipun tetap memiliki hak moral dalam keluarga, seringkali tidak memperoleh bagian warisan secara penuh karena setelah menikah dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Namun dalam praktik modern, terutama di Indonesia ini, terjadi akulturasi antara hukum adat Teochew dengan hukum nasional, yaitu menurut KUH Perdata, sehingga prinsip kesetaraan gender mulai diakui. Hal ini menimbulkan dinamika menarik. Di satu sisi, adat menekankan kesinambungan garis keturunan laki-laki, sementara di sisi lain, hukum positif Indonesia menuntut keadilan dan kesetaraan bagi semua ahli waris. Dengan demikian, hukum waris Teochew dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang terus beradaptasi, bernegosiasi antara tradisi leluhur dan tuntutan modernitas. Nah, jadi di sini saya akan membahas perbedaan antara suku Teochew dan suku Batak. Persamaannya itu keduanya itu menganut sistem patrilineal di mana garis keturunan dan hak waris itu mengikuti garis ayah. Jadi anak laki-laki itu lebih diutamakan dibanding anak perempuan. Jadi intinya Teochew dan Batak itu sama-sama punya fondasi yang sama, patrilineal, tapi cara penerapannya itu lebih beda, di mana adat Batak itu lebih fleksibel. Dari sisi anak perempuan itu keduanya sebenarnya sama aja, sama-sama membatasi hak warisan perempuan, tapi ada sedikit lebih fleksibel di adat Batak karena itu bisa menyesuaikan dengan hukum nasional, terutama bagi adat Batak yang tinggal di luar wilayah adat. Tapi bedanya dalam adat Batak itu ada sistem yang namanya Dalihan Natolu, yaitu musyawarah yang melibatkan 3 unsur keluarga besar dalam pembagian warisan. Ini itu lebih terstruktur dibandingkan Teochew yang lebih bersifat keputusan internal keluarga. Halo, Juventus. Perkenalkan, saya Vivian dari kelompok Hukum Waris Suku Teochew. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Koko. Bisa Koko jawab ya. Jadi pertanyaan pertama, menurut Koko, bagaimana gambaran umum sistem hukum waris dalam masyarakat suku Teochew? Apakah aturan adat tersebut masih dijalankan oleh keluarga Teochew hingga saat ini? Sistem hukum waris suku Cina Teochew umumnya mengikuti adat Tionghoa yang bersifat kekeluargaan dan patriarki dengan anak laki-laki sebagai penerus marga. Saat ini adat masih dijalankan tetapi sudah menyesuaikan dengan hukum Indonesia dan musyawarah keluarga. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Jadi nomor 2, bagaimana sistem keturunan dalam budaya Teochew? Apakah mereka lebih mengikuti garis ayah yaitu patrilineal atau garis ibu yang merupakan matrilineal? Atau memiliki sistem lain dalam menentukan keturunan keluarga? Sistem garis keturunan Teochew pada umumnya mengikuti garis ayah yaitu patrilineal, di mana marga dan keturunan diturunkan melalui anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Baik, terima kasih. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam buat narasumber kita, Celin dan Cindy, sebagai narasumber kita malam hari ini. Kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam mau wawancara terkait dengan mata kuliah hukum adat. Kami anggotanya ada 5 orang. Ada saya sendiri, Christian, ada Aira, ada Michelle A, ada Michelle, dan ada Vivian.
wawancaranya kita akan mulai. Cuman untuk mengawali wawancara, kita perkenalan dulu dengan narasumbernya. Narasumber yang pertama dari Cindy. Perkenalannya boleh dari nama lengkap, kemudian dari suku apa, kemudian kesibukannya apa. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Lee, boleh panggil Cindy aja. Sekarang kesibukannya adalah menjadi staf kantor di kantor notaris dari suku Tejo. Masih mute, Pak. Nah, ya, terima kasih Cindy. Selanjutnya untuk perkenalan berikutnya dari narasumber kedua kita, Selin, silakan. Halo, cukup terdengar, Pak? Ya, cukup. Oke. Perkenalkan, nama saya Selin. Untuk suku saya suku Tionghoa, khususnya Tejo. Lalu untuk kesibukan saat ini itu saya juga sebagai staf notaris, tapi mungkin beda ya kantor notarisnya dengan kantor Cindy. Baik, terima kasih untuk perkenalan dari dua narasumber kita. Kita uh, langsung aja untuk pertanyaannya. Mungkin dari perwakilan dari teman saya yang lain, dari Michelle, Vivian, Ayala untuk mengutarakan pertanyaan yang pertama dan berikutnya. Silakan. Oke, saya aja yang bertanya. Kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih gambaran umum sistem hukum waris dalam masyarakat suku Cina Teochew? Apakah aturan adat tersebut masih dijalankan oleh keluarga Teochew hingga saat ini? Silakan mungkin dari Cindy dulu. Kalau untuk saya sendiri yang dari suku Tejo, keluarga saya sendiri juga keluarga besar saya. Untuk hukum warisnya itu biasanya kami patrilineal. Biasanya warisannya itu dia akan diwariskan ke anak laki-laki gitu. Cuman itu wa- budaya itu udah eh, seperti yang udah kayak dua angkatan, gimana cara bilangnya, seperti udah di atas mama saya, kakek saya, nenek saya itu di zaman mereka itu masih pakai begitu. Tapi kalau misalnya sekarang kebanyakan sih udah mengikuti KUH Perdata gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih Cindy. Mungkin dari narasumber kita yang kedua, Selin mungkin ingin menambahkan. Silakan. Oke, kalau menurut saya, sistem hukum waris dalam Cina Teochew ya, itu lebih berasal dari tradisi Tionghoa. Yang dimana itu lebih ke nilai kekeluargaan sama lebih ke garis keturunan dari ayah. Kalau di lingkungan keluarga saya sendiri, biasanya mungkin lebih ke jalur hukum formal juga ya, tapi misalnya kalau ada pembuatan ke wasiat gitu atau akta pembagian warisan di hadapan notaris. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih sistem garis keturunan dalam budaya Teochew? Apakah lebih mengikuti garis ayah yang biasa kita kenal patrilineal atau garis ibu
atau matrilineal atau memiliki sistem lain dalam menentukan keturunan keluarga? Kita mungkin pertanyaan ini kita mulai dari Selin dulu. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau untuk pertanyaan yang kedua ini menurut saya lebih ke patrilineal ya, yaitu mengikuti garis ayah. Yang dimana biasanya kalau marga dan garis keturunan itu kan turunnya dari ayah. Biasanya kalau misalnya saya sendiri suku Margali, dari ayah saya juga Margali. Lalu juga kalau dari anak laki-laki itu kan biasa lebih dipentingkan juga kalau di keluarga Teceo. Oke. Dari Cindy, ada yang ingin menambahkan? Silakan. Iya, sama halnya seperti Sela. Jadi, kadang itu terlepas dari, eh, di dalam suku Tejo itu terlepas dari ayah dan ibunya sudah cerai, anak akan tetap mengikuti marga ayah gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapa saja yang biasanya dianggap sebagai ahli waris dalam keluarga Teochew menurut adat? Apakah hanya anak kandung atau juga termasuk cucu, saudara, atau anggota-anggota keluarga yang lainnya? Silakan Cindy untuk pertanyaan ini. Kalau yang biasanya ada di adat adalah anaknya, anak kandung laki-laki. Jadi terlepas dari misal nih, keluarganya itu dia ada dua anak, satu anak perempuan, satu anak laki-laki, di mana anak perempuannya itu anak sulung. Nah, tapi biasanya mereka akan utamain untuk kasih ke yang laki-laki, meskipun dia bungsu gitu. Nah, cuman eh, untuk sekarang ya sudah jarang ada yang menerapkan seperti itu. Biasanya selalu ikuti KUH Perdata sih gitu. Baik. Kalau dari Selin sendiri ada yang ingin menambahkan atau setuju? Setuju ya? Atau ada tanggapan lain? Halo Selin, bisa dengar? Ya, sorry tadi kayaknya Ya, ke disconnect dari wifi-nya agak lemot. Menurut saya juga setuju sih sama seperti Cindy. oke. Kalau gitu kita lanjut aja ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pembagian warisan antara laki-laki dan anak perempuan dalam adat Teochew? Apakah terdapat perbedaan hak atau kedudukan dalam menerima warisan? Misalnya kalau anak laki-laki itu seperti apa, kemudian anak perempuan itu seperti apa? Silakan Selin untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Kalau misal biasanya kalau di Tecu itu lebih ke anak laki-laki ya yang mendapatkan bagian yang lebih besar karena dianggap lebih bertanggung jawab untuk meneruskan garis keluarga. Karena kan juga biasa dia yang akan menafkahi keluarganya sendiri. Sedangkan kalau anak perempuan setelah menikah biasanya dianggap menjadi bagian keluarga dari suaminya. Kalau cucu dari anak laki-laki itu juga biasanya disebut cucu dalam, sedangkan kalau cucu dari anak perempuan itu cucu luar. Terima kasih. Dari Cindy ada yang ingin menambahkan? Sama sih seperti Selin. Mm. Oke, saya kira udah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kelima, apakah anak tertua dalam keluarga Teochew memiliki kedudukan atau peran khusus dalam pembagian warisan? Jika iya, bagaimana bentuk peran atau tanggung jawabnya? Misalnya kan dalam keluarga Teochew itu ada anak pertama, kedua, ketiga, misalnya laki-laki semua gitu. Itu bagaimana ketentuannya? Silakan Cindy.
Nah, biasanya kalau misalnya ada anak pertama, kedua, ketiga, dan yang seterusnya kan, biasanya ya anak pertama yang eh lebih mengurus ya, maksudnya lebih mengurus. Cuman kalau misalnya untuk pembagian itu nanti balik lagi ke orang tuanya. Jadi pembagiannya bukan berdasarkan kayak anak pertama dia mendapatkannya kan lebih banyak dari yang lain, enggak, tapi berdasarkan dari orang tuanya mau kasihnya gimana gitu. Oke, kalau dari Selin bagaimana? Ada tambahan? Saya setuju juga sih sama Cindy, soalnya biasa kan kalau anak laki-laki yang tertua itu mungkin yang paling bertanggung jawab dalam keluarganya. Oke, jadi anak laki-laki yang pertama itu yang jadi tanggung jawab dalam keluarga. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Jika seorang meninggal dunia nih dan meninggalkan anak kandung, anak tiri, atau misalnya ada anak angkat, bagaimana aturan adat Teochew sendiri dalam menentukan hak waris mereka? Apakah kedudukannya sama atau ada perbedaan di antara ketiga perbedaan anak itu? Silakan, Selin. Kalau sepengetahuan saya, anak kandung itu memiliki kedudukan yang paling kuat dalam hal warisan ini. Karena kalau anak angkat itu dapat diakui sebagai ahli waris cuman jika setelah diterima secara adat dalam keluarga. Sedangkan kalau anak tiri itu biasanya tidak otomatis menjadi ahli waris. Baik. Kalau dari Cindy ada tambahan? Iya, sama seperti Selin. Tapi kalau misalnya di Teju gitu ya, mereka itu lebih ke harus sedarah. Jadi terlepas nantinya dia ada anak angkat ataupun ada anak tiri gitu ya. Kalau misalnya sebelum orang tuanya itu meninggal, ada meninggalkan kata-kata apapun, biasanya keluarga-keluarga dari orang yang sudah meninggal tersebut, mereka itu akan menganggap bahwa itu bukan aliran darah mereka. Mereka akan lebih ke kenapa harus kasih ke anak angkat atau anak tirinya? Kenapa nggak ke saudaranya yang sedarah gitu? Oke, terima kasih. Nah, tadi kan sudah membahas nih tentang waris. Nah, tapi kita coba bertanya tentang perkawinannya. Gimana sih tradisi adat perkawinan dalam masyarakat suku Cina Tecu? Apakah setelah menikah, seorang perempuan mengikuti keluarga suami, dan apakah hal tersebut mempengaruhi kedudukannya dalam sistem waris keluarga nantinya? Silakan, Cindy. Ya, kalau misalnya untuk sistem perkawinan, biasanya itu nanti misal nih antara perempuan dan laki-laki, perempuannya menikah dengan laki-laki ini, maka anak dari perempuan itu kan, anak dari laki-laki tersebut kan, mereka harus mengikuti marga dari laki-laki itu. Jadi ya mengikuti ke si laki-lakinya. Tapi kalau misalnya soal kedudukan sih, kayaknya itu tergantung pribadi masing-masing ya, karena eh, kalau misalnya selama ini saya ketahui sih sama aja gitu. Nah, cuman ada kondisi khusus di mana tuh Tiongkok tuh ada yang namanya ruzoi. Nah, ruzoi itu tuh lebih ke kan kita tahu nih kalau misalnya nikah itu kan nanti yang perempuan tuh nanti dia bakalan tinggal di rumah laki-laki. Nah, tapi ada kondisi di mana yang laki-laki ini dia akan tinggal di rumah perempuan. Jadi anak dari laki-laki dan perempuan ini dia itu akan pakai marganya si perempuan. Jadi itu seperti membalikan kedua posisi tersebut saja. Ada kondisi begitu kalau misalnya si anak perempuan itu dia anak satu-satunya di keluarga dan harus melanjutkan marga dari papanya. Nah, itu ada kondisi seperti itu. Oke, dari Selin, mungkin ada mau tambahan? Silakan. Mungkin sama kayak Cindy, kalau misalnya seorang perempuan itu menikah dengan suaminya, dia akan lebih ikut ke keluarga suaminya. Kecuali dengan case yang Rucoy tadi. Oke, terima kasih Selin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana biasanya proses pembagian warisan dilakukan dalam keluarga kecil? Apakah berdasarkan keputusan orang tua sebelum meninggal, atau melalui musyawarah keluarga, atau bahkan mengikuti aturan adat tertentu?
Mungkin bisa dijelasin kalau di adat Teochew itu apakah ada peraturan tertulis atau bagaimana cara um, menurunkan adat itu? Silakan Selin. Setahu saya tidak ada peraturan tertulis, cuman dalam implementasinya biasanya itu kalau dari orang tuanya udah ada tulis surat warisan, maka akan berdasarkan surat waris itu. Sedangkan kalau misalnya memang tidak ada surat warisan, maka tergantung dari musyawarah keluarga itu. Sorry, tadi surat wasiat. Oke, Cindy, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Ya, sama seperti saya, pasti akan mengutamakan eh, wasiat dari eh, orang tuanya dulu. Kalau misalnya belum, baru musyawarah. Karena kita gak ada peraturan tertulis, kita tetap mengikuti KUH Perdata gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang kesembilan. Bagaimana masyarakat Teochew menyesuaikan sistem hukum waris adat mereka dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Yang tadi sudah dibilang ya, seperti hukum perdata atau peraturan-peraturan di negara Indonesia yang lainnya tuh bagaimana? Silakan Cindy. Kalau secara peraturan sih, menurut saya nggak ada pertentangan dengan apa yang berlaku di Indonesia. Karena em, pada umum, pada dasarnya ya tergantung wasiat dari orang tuanya itu. Nah, terus kalau misalnya dengan kondisi yang nggak ada wasiat, tetap mengikuti hukum Indonesia gitu. Oke, dari Selin ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Sudah setuju dengan pendapat Cindy. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-10. Menurut pandangan kalian berdua, bagaimana eksistensi sistem hukum waris adat di Ujo saat ini? Apakah masih kuat dipertahankan oleh generasi sekarang atau sudah mulai mengalami perubahan karena pengaruh modernisasi dan perkembangan hukum secara khusus di Indonesia? Silakan Selin. Kalau menurut saya sepertinya sudah mengalami modernisasi ya. Karena menurut saya sistem warisan adat Teochew itu walaupun masih ada dan dihormati sebagai bagian dari budaya suku budaya keluarga, namun dalam praktiknya itu memang mengalami perubahan karena pengaruh modernisasi itu. Dan juga sistem hukum negara kita yaitu uh, uh, lebih ke perdata, yang dimana di zaman sekarang itu kalau tidak ada konflik antar keluarga biasanya langsung musyawarah aja atau dengan wasiat tadi. Sedangkan kalau memang case-nya agak rumit, itu bisa juga melalui pembuatan akta notaris atau wasiat, biar ada suatu kepastian hukum. Oke, terima kasih Selin. Mungkin dari sini ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Kalau dari saya sama sih seperti Selin, kayak di keluarga sekarang tuh emang udah banyak terkena apa modernisasi dan juga pemahaman feminisme. Jadinya tuh kalau yang perempuan maupun laki-laki, dan juga kalau misalnya pun mereka ada anak, mereka tidak akan eh, lebih sayang ke yang laki-laki, kemudian yang perempuan biasa aja itu udah nggak ada lagi di zaman sekarang. Kalau dulu ya mungkin ada gitu. Cuman kalau misalnya kita bilang sekarang itu masih ada pasti keluarga yang masih menganut adat dulu gitu. Cuman sekarang sih rata-rata mayoritas udah enggak gitu. Oke, terima kasih. Itu tadi sudah pertanyaan yang terakhir. Terima kasih kami dari kelompok mahasiswa Universitas Internasional Batam kepada Cindy dan Selin sudah berkenan meluangkan waktu malam ini untuk wawancara untuk kepentingan tugas kami. Sebelum kita mengakhiri, mungkin kita akan dokumentasi dulu. Untuk teman-teman boleh nyalain kameranya.
Mungkin dari Michelle boleh bantu untuk dokumentasi ya. Vivian. Apakah sudah? Tunggu ya, Viviannya belum. Oh, nah, baru on cam. Oke. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Michelle. Eh, dengan ini sesi wawancara kita sudah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Cindy dan Selin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikut dalam wawancara ini. Untuk itu, uh, sesi wawancara ini saya akhiri. Terima kasih. Sekian video hasil wawancara kelompok kami. Terima kasih. Saya